Selamat pagi adik-adik. Senang sekali hari ini Lause Dani dan Lause Suwarni. Kita bersama-sama akan beribadah. Ya, adik-adik siapkan hati. Nah, sekarang kita bangkit berdiri, kita nyanyi Bapa ku datang padamu. Kita nyanyikan dengan lipat tangan ya, kita siap masuk dalam doa pembuka nanti. Adik-adik kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini kami hadir, Tuhan kami mau beribadah. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan, memuji untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama, amin. Oke. Sekarang adik-adik kita akan nyanyikan lagu Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia sekali lagi. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Oke adik-adik, lagu berikutnya mengingatkan kita selagi kita masih punya kesempatan, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu him ya. Lagu di mana kita diingatkan bahwa Yesus sudah bayar semua dosa kita di atas kayu salib. Mari kita nyanyikan dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau akan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi, Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Ya, adik-adik bisa menyiapkan uang yang akan dipersembahkan
baik itu di dalam amplop, di dalam celengan. Nanti pada waktu kita bisa lagi beribadah di gereja, adik-adik bisa membawa persembahan yang sudah terkumpulkan ini. Atau adik-adik bisa persembahan sekarang juga dengan men-scan barcode yang ada di layar. Nah, misalnya adik-adik mau mempersembahkan 100.000, adik-adik harus tambahkan angka 01 di belakang. Contohnya 100.001 seperti itu ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Nah, sekarang adik-adik kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita tahu, Lause mau ingatkan bahwa kita berdoa kepada Tuhan harus dengan sikap hormat, dengan sungguh-sungguh ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Bapa yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus. Kami mau senantiasa bersukacita dan bergembira sebab Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami hari ini boleh membawa persembahan kami ke dalam rumah Tuhan. Sungguh Engkau baik ya Tuhan, Engkau yang memberkati Papa dan Mama sehingga kami masih bisa membawa persembahan kami ke rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami mau bersama-sama berdoa Bapa kami. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan, firman ajaib. Nyanyikanlah lagu pujian tentang firman hidup, nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita dengan sikap yang benar, kita dengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik, apa kabar? Kita akan memulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita
tutup mata, lipatkan tangan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, beribadah kepadamu. Tuhan, kami memohon pimpinan-Mu, kiranya Allah Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga baik guru yang akan bercerita dan kami yang akan mendengarkannya, kami boleh mendapatkan dan kebenaran dari firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan sendiri memimpin dari awal hingga akhir. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita bisa melihat di dalam layar ada ayat dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Nah, kita akan baca bersama-sama ya. Langsung minta anak laki-laki boleh unmute untuk baca yang 16 dan kemudian diikuti 17 oleh yang adik-adik yang wanita ya, yang putri-putri, yang 16 putra-putra ya. Silakan ya. Langsung hitungnya 1 sudah unmute semua. Oke, siap. 1, 2, 3. Yang cowok dulu. Sebab aku mempunyai keyakinan dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Oke, yang ayat 17 kita minta yang putri-putrinya, sebab di dalamnya, ayo yang putri-putri. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kita akan melihat di sini ya, adik-adik semua. Ini di sini katanya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang Yunani. Nah, orang Yunani di sini artinya adalah bangsa lain dan atau orang non-Yahudi. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi untuk Injil disebarkan kepada orang-orang yang non-Yahudi atau bangsa lain? Nah, kita akan melihat kembali cerita minggu lalu. Ayo kita lihat ya bersama-sama, ada satu gambar. Masih ingatkah adik-adik akan orang ini? Nah, masih ingatkah akan orang ini? Ada siapa adik-adik yang tahu? Bisa kasih tahu? Stefanus ya. Apa yang dilakukan orang-orang itu? Ayo. Coba lihat. Oh, melempari batu. Ya. Dia dengan batu sampai dia mati. Apakah karena Stefanus itu bersalah? Tidak. Berarti ini Stefanus dia dirajam sebagai seorang martir. Nah, ada yang tahu nggak arti dari martir? Nah, di sini sudah langsung kasih ya. Martir itu adalah seorang yang berani berjuang, menderita sampai dia mati demi membela iman dan kepercayaannya terhadap Yesus Kristus. Nah, adik-adik, setelah Stefanus dia mati, kemudian orang-orang saleh yang ada di Yerusalem, mereka menguburkannya. Terjadilah satu peristiwa yang tragis, yaitu di sini ada seorang pemimpin Yahudi yang bernama Saulus. Dia yang juga setuju waktu itu Stefanus dimatikan, dirajam mati. Dia mulai melakukan aksinya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang percaya, semua dia tangkap dan kemudian dipenjarakan. Maka terjadilah satu pergolakan, orang-orang mulai melarikan diri ke berbagai daerah dan juga mereka mulai melarikan diri ke berbagai daerah. Nah, di sini kita akan melihat siapa-siapa yang pergi ya dari kota-kota itu. Nah, di sini ada seorang yang bernama Filipus ya. Filipus adalah seorang rekan kerja dari Stefanus, dipimpin oleh Roh Kudus. Filipus dia menuju ke utara Samaria. Di sana Filipus dia tidak sembunyi, melarikan diri terus sembunyi atau takut ya, tapi malah di sana dia mengabarkan Injil, memberitakan Injil, dan juga karena kuasa Tuhan yang menyertai, dia melakukan begitu banyak mukjizat,
kemudian banyak orang-orang di Samaria menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, dan mereka juga menerima baptisan. Kemudian kita bisa melihat kembali orang-orang para rasul, orang-orang yang di Yerusalem mendengar bahwa orang Samaria yang biasa adalah bukan temannya orang Yahudi ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus, dan mereka mengirim Petrus dan Yohanes untuk ke sana. Karena setelah Filipus membaptis dalam nama Yesus, Petrus dan Yohanes juga datang untuk menumpangkan tangan sehingga Roh Kudus juga dicurahkan kepada semua orang yang telah dibaptis. Nah, di situ di daerah Samaria itu ada seorang yang bernama Simon. Nah, Simon ini dia selalu melakukan banyak sulap yang membuat orang-orang kagum, ya. Jadi orang-orang menganggap dia hebat gitu loh. Tapi ketika si Simon melihat apa yang dilakukan oleh Filipus, dia justru sangat kagum sehingga dia juga memutuskan untuk mengikuti Filipus dan menerima Injil yang diberitakan. Nah, kemudian setelah itu dia pikir dia juga mau melakukan seperti yang dilakukan oleh para rasul. Dia menawarkan uang di situ kepada mereka supaya ia diberi kuasa juga, supaya dia juga dapat berdoa, kemudian Roh Kudus bisa turun. Adik-adik, kalau tanya, bisakah Roh Kudus itu dibeli dengan uang? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa. Karena Roh Kudus itu adalah dari Tuhan, ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh si Petrus langsung menegurnya, ya. Katanya karena ia menyangka bahwa si Simon dapat memberi karunia Tuhan dengan uang dan memintanya untuk bertobat. Ya, si Simon kemudian dia juga ketakutan, dia tahu dia sudah salah, dia minta Petrus untuk mendoakannya sehingga ia diampuni oleh Tuhan. Ya, kita lihat kemudian ada di sini adik-adik, mengapa Lause katakan bahwa Injil diberitakan di Samaria. Adik-adik pernah dengar nggak cerita tentang orang Samaria dan orang Yahudi? Orang Samaria sebenarnya mereka bermusuhan dengan orang Yahudi di situ, ya. Tapi Roh memimpin para rasul untuk menjangkau orang Samaria yang dulunya dipandang hina oleh orang Yahudi, sehingga keselamatan dari Allah adalah untuk umatnya dari segala bangsa, termasuk juga orang Samaria ini. Jadi orang Samaria yang percaya sekarang mereka juga menjadi bagian dari gereja Allah. Nah, itu yang Lause katakan. Nah, kemudian kita akan melihat dengan pimpinan dari Roh Kudus juga si Filipus menuju ke Gaza, ya, Gaza. Kemudian di situ dia bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida dari Ethiopia ini dia baru habis beribadah di Yerusalem. Nah, dalam perjalanannya dia mau pulang ke Ethiopia, dia sambil di dalam keretanya dia membaca kitab Yesaya. Langsung mau kasih tahu kepada adik-adik, sida-sida ini seorang yang sangat penting karena ternyata dia adalah perbendarahan dari Ratu Sri Kandake di negara Ethiopia. Jadi dia sambil membaca kitab Yesaya yang menuliskan tentang anak domba Allah yang disembelih. Tapi sambil baca dia juga tidak mengerti, dia cuma tahu baca. Kemudian Roh memimpin Filipus mendekati dan Filipus bertanya kepada sida-sida ini, apakah Bapak mengerti yang Bapak bacakan? Tapi sida-sida itu ngomong, kalau tidak ada orang yang menjelaskan kepada saya, bagaimana saya mengerti? Kemudian dia mengundang Filipus untuk naik dan menjelaskan kepadanya. Maka Filipus pun mulai dengan pimpinan Roh Kudus, dia menjelaskan kepada sida-sida itu bahwa yang dituliskan di kitab Yesaya tentang anak domba Allah itu adalah merujuk kepada Yesus Kristus yang lahir, kemudian mati, menggantikan dosa manusia, dan sudah bangkit. Nah, sida-sida ini menjadi percaya. Dia mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dia juga. Akhirnya mereka melihat di situ ada air, si sida-sida itu meminta Filipus untuk membaptisnya. Kemudian Filipus pun setelah membaptis sida-sida,
Ethiopia ini, maka sida-sida Ethiopia ini pulang dengan sukacita ke negaranya. Dan seketika itu juga malaikat melarikan si Filipus dari pandangan sida-sida menuju ke Asdod, dan juga dari Asdod dia menuju ke daerah Kaisarea. Di sepanjang perjalanan menuju Asdod, Kaisarea, Filipus tidak takut untuk terus memberitakan Injil, sehingga banyak orang yang non-Yahudi menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita akan melihat di dalam kisah ini ada satu peristiwa yang sangat hebat terjadi. Nah, adik-adik tadi tahu ya, ini siapa ini yang ditulis di situ? Saulus ya. Saulus adalah seorang yang bagaimana tadinya? Orang baik kah dia? Orang yang jahat. Orang yang memberontak. Dia memberontak, Kristenan. dia menyerang Orang-orang Kristen. Dia menangkap orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Tuhan, dia tangkap karena dia merasa dia melakukan perbuatan yang benar gitu loh. Dia membela bahwa mereka ini kalau yang percaya kepada Tuhan adalah sesat. Jadi dia menangkap. Sekarang dia mendapatkan satu izin, surat izin ya. Jadi dia mau pergi ke kota Damsyik karena didengar di sana banyak orang percaya. Dia ke sana mau tangkap, dia mau penjarakan mereka. Wah, dalam perjalanan dia menuju ke sana dengan senang mau tangkap orang yang percaya. Tahu-tahu dia melihat satu cahaya yang besar sekali melingkupi dia. Kemudian dia sampai jatuh, rebah. Kemudian dia mendengar suara di dalam cahaya itu berbicara kepadanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Terus Saulus bingung. Menganiaya. Siapa kamu Tuhan? Siapa kamu Tuhan? Dia tanya. Terus suara itu menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Si Saulus ini jadi bingung. Dia merasa dia melakukan hal yang benar, menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya pada Tuhan Yesus. Tapi sekarang yang terjadi malah Tuhan katakan dia menganiaya. Kemudian orang-orang di sekitar tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melihat tapi tidak mendengar suara itu. Kemudian si Saulus yang nama Romanya ya, Romawinya adalah Paulus ini, dia dibawa teman-temannya untuk naik, terus matanya menjadi buta. Dan mereka mengantar dia ke sebuah rumah. Di sana 3 hari 3 malam dia tidak makan, dan dia terus berdoa, merenung, dan dia sangat menyesal, dan kemudian dia bertobat. Nah, di dalam satu penglihatan, Tuhan kepada Ananias, memberitakan kepada Ananias untuk datang kepada Saulus dan mendoakannya. Tapi Ananias ngomong kepada Tuhan, Tuhan tahu kan si Saulus ini orang yang jahat. Dia mau menangkapi semua orang yang di Damsyik ini, orang yang percaya kepada Engkau, Tuhan. Kenapa Engkau suruh aku pergi berdoa untuk dia? Terus Tuhan katakan, karena Tuhan mau pilih Saulus yang disebut Paulus ini untuk satu pekerjaan yang besar, untuk mengabarkan Injil bagi bangsanya, bagi orang-orang, suku-suku, bangsa lain, supaya mereka juga bisa percaya kepada Tuhan. Dan si Paulus akan mengalami begitu banyak penderitaan. Kemudian datanglah Ananias ke sana. Dia mendoakan Paulus, kemudian matanya pun terbuka. Kemudian si Paulus ini, dia pergi kepada orang-orang di Damsyik itu, dia terus memberitakan Injil tanpa takut. Kemudian di sana ada orang-orang yang begitu banyak orang menjadi percaya, tapi ada orang-orang yang dulunya tahu si Saulus ini orang yang jahat, mereka takut juga mendekati dia ya. Tapi di sana ada orang-orang juga dari Yahudi, Yunani yang dulunya setuju dengan perbuatan Saulus, mereka mulai membencinya dan merencanakan untuk membunuhnya. Nah, kemudian orang-orang percaya yang di Yerusalem menolong si Paulus untuk melarikan diri ke tanah kelahirannya di Tarsus. Kemudian di sana si Saulus ini yang disebut Paulus, dia
terus memberitakan Injil dengan berani sehingga banyak orang juga menjadi percaya. Nah, kita akan melihat di sini yang Lausu tulis yang tidak bisa Lausu ceritakan satu persatu ya, karena panjang sekali peristiwa-peristiwa yang banyak ini. Adik-adik bisa lihat dan baca sendiri di rumah di Kisah Rasul 8 sampai 12 ya. Nah, di sini ada pelayanan yang dilakukan oleh Petrus di Yudea dan Samaria. Apa yang dia lakukan? Di sana dia mengunjungi orang-orang yang percaya di Lida. Dan di Lida itu juga melalui Petrus, Tuhan menyembuhkan Eneas yang lumpuh. Nah, dari Lida, di Yope juga daerah yang dekat sana, ada seorang yang bernama Dorcas, dia meninggal ya. Dorcas ini nama lainnya disebut Tabita. Dia seorang yang sangat baik dan memperhatikan para janda dan yatim piatu. Suatu hari dia meninggal dan orang-orang menjemput si Petrus untuk datang ke Yope mendoakan. Nah, Tuhan melalui Petrus membangkitkan kembali Dorcas sehingga banyak orang menjadi percaya, bertobat kepada Tuhan ya. Nah, adik-adik, nah di dalam begitu banyak cerita ada satu lagi yang akan Lausu bawakan kepada adik-adik. Ya, kita akan lihat. Nah, kenapa Lausu ngomong mau ceritakan orang ini? Karena orang ini bernama Cornelius. Dari pakaiannya adik-adik tahu dia adalah seorang tentara Romawi. Dia bukan orang Yahudi, dia non-Yahudi. Tapi si tentara Romawi yang bernama Cornelius ini dia disebut seorang yang baik, saleh, ya. Dia takut akan Tuhan dan dia sering menolong orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, di satu hari ketika si Cornelius dia sedang berdoa, dia mendapatkan satu penglihatan, disuruh untuk menjemput, mengundang Petrus untuk datang ke rumahnya. Nah, tapi adik-adik harus tahu ya keadaan saat itu orang Yahudi dan orang non-Yahudi mereka tidak bergaul satu sama yang lain. Orang Yahudi tidak boleh datang ke rumah orang non-Yahudi. Dan sebaliknya orang non-Yahudi juga tidak boleh datang ke rumah orang Yahudi. Karena kalau mereka lakukan, itu disebut najis. Nah, tapi dalam penglihatan disuruh undang. Maka dikirimlah orang dari Cornelius untuk mengundang Petrus datang. Bagaimana dengan Petrus? Ternyata sebelum diundang, Petrus juga mendapat penglihatan dari Tuhan tentang akan makanan yang haram dan halal. Kata Petrus tidak mengerti. Ternyata di dalam makanan halal dan haram ini, Tuhan mau mengajarkan kepada Petrus bahwa Tuhan akan menyatakan bahwa dia mengasihi baik orang yang Yahudi ataupun non-Yahudi ataupun bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan juga mau mengakhiri segala tata cara adat yang memisahkan manusia. Ya, jadi datanglah kemudian si Petrus setelah mendapat penglihatan itu dia diundang, dia datang ke rumah Cornelius ya, yang biasa kalau waktu itu dilakukan itu adalah najis, tapi Petrus datang di rumah Cornelius, ternyata sudah berkumpul Cornelius, keluarganya, teman-temannya. Kemudian Petrus pun mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Satu hal yang begitu heran terjadi. Sekeluarga, baik Cornelius, keluarganya, teman-temannya yang non-Yahudi itu semua, mereka percaya dan mereka pun mau dibaptis. Dan ada satu hal yang sangat mengherankan. Kuasa Roh Kudus juga dicurahkan untuk mereka. Di sini menyatakan Tuhan mengasihi segala bangsa. Tuhan mengasihi orang Yahudi maupun non-Yahudi. Ya, oke, kita akan melihat di sini tentang jemaat di Antioquia. Nah, setelah Lausu katakan ketika Stefanus mati dirajam sampai mati, orang-orang sedih. Ya, keadaan itu orang-orang menjadi ketakutan dan melarikan diri. Tapi ternyata dengan semua yang terjadi ini, Injil diberitakan sampai ke berbagai tempat, termasuk juga di Antioquia. Dan di sana ada komunitas yang terdiri dari orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi.
Dan adik-adik kita bisa lihat Antioquia yang dulu disebut Antioquia sekarang adalah negara Turki. Adik-adik tahu negara Turki? Tahu ya? Di Arab situ ya, daerah Arab Timur Tengah ada negara Turki. Nah, itu adalah negara Antioquia yang dulu. Nah, yang melayani di sana adalah Paulus dan Barnabas ya. Jadi bukan Petrus dan Yohanes tapi Paulus dan Barnabas. Dan pertama kalinya pengikut Kristus disebut orang Kristen. Mereka juga menolong orang-orang yang percaya dalam kesusahan di daerah-daerah lain. Jadi gereja di sana menolong ya. Ada bencana kelaparan seperti yang dikatakan Nabi Agabus, mereka juga lakukan, kumpulkan persembahan dan menolong ya. Nah, adik-adik, hal ini terjadi karena mereka semua mau melakukan apa yang Tuhan mau mereka kerjakan. Pergi dan saksikan ya. Lihat, kematian Stefanus membawa orang-orang percaya menyebar dan memberitakan Injil kemana-mana ya. Nah, Injil menjadi tersebar dan orang bisa menerima anugerah keselamatan Tuhan walaupun mereka mengalami kesulitan dan aniaya. Bagaimana mereka melewati semuanya? Nah, di sini Lause sudah kasih ya satu jawaban. Semua kesulitan dan aniaya mereka boleh lewati dan mereka dapat atasi karena Kristus melalui Roh Kudus memimpin dan memberi mereka kuasa. Pekerjaan ini dulu sudah dilakukan oleh para murid-murid Tuhan Yesus, para rasul. Bagaimana dengan kita hari ini adik-adik? Apakah kita yang dulu bisa ke sekolah minggu, di ruangan yang AC, terus kita mendengarkan firman Tuhan, terus Tuhan menggerakkan hati kita, kita ngomong, Tuhan saya mau percaya kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Atau mungkin hari ini kita nggak bisa kemana-mana, terus kita masih di rumah, tapi bisa melalui Zoom ini kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di sini Tuhan, amanat Tuhan yang dulu Tuhan berikan kepada para murid dan rasul, pergi dan saksikan. Nah, tugas kita juga adalah mendengarkan Allah melalui firman-Nya. Kita pergi kemana Ia memimpin kita. Nah, di sini bukan langsung ngomong masa COVID, adik-adik terus pergi kemana-mana. Ya, Mama saya mau pergi mana? Bukan. Tapi di sini memimpin kita dalam keluarga. Nah, adik-adik bisa ingat, di keluarga adik-adik, ada nggak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Ada nggak akongnya, neneknya, tante, om, koko, cici, sepupu, keponakan, atau mbaknya, susternya, supirnya? Kita boleh menceritakan kepada mereka tentang Tuhan Yesus, Allah mengasihi mereka. Kalau Juga, agamanya beda, Lause gimana dong? Kalau Agamanya beda? Oh, kita kan boleh kasih tahu bahwa Tuhan mengasihi kamu gitu loh. Agamanya beda ya. Nanti langsung jawab ya. Nah, juga di dalam kehidupan sekolah kita bisa memberitahukan orang lain tentang Kristus ya. Dan juga kita bisa mungkin ya kita bisa menemui ada orang-orang yang nakal waktu kita cerita tentang Tuhan Yesus, dia menolak kita. Bisa juga, tapi Tuhan mau dan Tuhan dapat menolong kita supaya kita di dalam Roh-Nya memimpin kita, mempunyai kasih kepada mereka, mendoakan mereka dulu dan kemudian kita cerita kepada mereka. Lause pernah ketemu hal demikian. Lause cerita pada seorang yang berbeda agama. Lause ngomong kepada dia, Tuhan Yesus mengasihi kamu juga. Saya ngomong, kalau saya cuma bisa bawa makanan, kasih ke kamu, makan. Tapi saya ada satu yang lebih bagus lagi. Saya mau kasih kepada kamu. Kasih tahu kamu tentang bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu. Terus dia langsung marah. Ngapain kamu cerita tentang Tuhan Yesus ya? Jangan ngomong tentang Tuhan Yesus ya. Dia langsung marah ke Lause ya. Tapi Lause kemudian tanya dia, kenapa kamu marah tentang Tuhan Yesus? Kan
emang Tuhan Yesus jahatin kamu? Lalu langsung balik bertanya kepadanya, emang Tuhan Yesus yang saya percaya itu berbuat jahat ya sama kamu? Dia langsung diam. Terus dia bercerita kepada Lause mengapa dia itu jengkel kalau orang cerita tentang Yesus. Ternyata dia ada jengkel kepada orang yang percaya Tuhan Yesus yang telah membuat dia marah. Nah, adik-adik, kita harus belajar dari firman Tuhan supaya Roh Allah memimpin di dalam hidup kita, supaya hidup kita ini boleh hidup sebagai satu hidup yang orang melihat kepada kita dan mereka boleh mau percaya kepada Tuhan. Kalau hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, orang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus yang kita beritakan. Nah, adik-adik, mau nggak adik-adik mulai dengan berdoa, kemudian ceritakan, kasih tahu aja, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Atau mau nggak saya doakan kamu gitu. Ya. Mau? Kalau seharap setiap adik-adik boleh melakukan amanat agung yang Tuhan beritakan. Pergi dan saksikan. Ya. Nah, adik-adik jangan lupa sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, Injil juga sudah diberitakan dari dulu ada orang-orang yang datang ke Indonesia. Lalu cari-cari, lalu tanya. Salah satu di dalamnya ada yang bernama Franciscus Xaverius. Dia datang ke Maluku menjadi misionaris memberitakan Injil di sana. Dan juga ada Nomensen. Pernah dengar? Yang terkena di tanah Batak sampai banyak orang Batak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga ada seorang Cina. Dia yang melepaskan semua sertifikat dan ijazahnya. Dia buang ke laut. Dia datang memberitakan Injil. Namanya John Sung. Dia menginjili di Pulau Jawa ini, ya. Dan melalui apa yang mereka lakukan, hari ini kita boleh menerima Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus ya kepada kita. Dan hari ini kita boleh percaya dan menerima firman Tuhan serta percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Lause berdoa supaya kita semua boleh melakukannya. Mari kita doa bersama-sama. Tapi sebelumnya, sorry. Ada satu ayat hafalan. Ya, tetap ada ayat hafalan. Ayo kita baca bersama-sama. Boleh semua unmute ya. Oke. Di Roma 5 ayat 1. Kita baca 2 kali ya. Supaya nanti dihafal. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, sebab itu kita dibenarkan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Mari kita doa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk Engkau yang mengasihi kami, datang mencari kami, dan kami boleh diselamatkan dan menjadi milik-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau tolong kami, supaya kami tidak berdiam diri setelah kami menerima firman-Mu, menerima anugerah yang begitu besar. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami, dengan kasih-Mu dan pimpinan Roh-Mu, kami juga boleh menyaksikan Engkau kepada orang-orang di sekitar kami, supaya mereka juga boleh mengenal Engkau dan mereka boleh diselamatkan di dalam Engkau. Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing. Tolong kami kalau kami takut, kami khawatir, kami masih gelisah, kami begitu takut ditolak. Tuhan, kiranya Roh-Mu sendiri yang menyertai kami. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Oke, kita mau tutup kebaktian hari ini, kita nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman dan lause kami. Tuhan, terima kasih hari ini juga kalau kami bisa percaya kepada Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan kepada kami. Kami boleh diberikan satu kesempatan untuk menceritakan apa yang sudah kami terima, yaitu berita tentang Yesus itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami ada di antara kami, Tuhan, yang orang tua kami, keluarga kami, teman kami, yang mereka belum mengenal Tuhan. Tolonglah kami supaya diberikan keberanian oleh Tuhan, menjadi saksi Tuhan lewat tindakan kami, dan juga kami boleh bercerita tentang Engkau lewat mulut bibir kami. Kami rindu Tuhan, semua keluarga kami, teman kami, mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa menyerahkan untuk minggu ke depan, kami kembali akan belajar. Ada banyak tugas yang harus kami selesaikan. Tuhan, kami capek, kami lelah. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa menyelesaikan tugas-tugas kami di akhir semester ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat kami, dan juga keluarga kami, Tuhan jaga, lindungi, keluar masuk mereka. Tuhan, kami juga serahkan untuk lause-lause kami, supaya mereka juga tetap sehat, mereka juga tetap semangat untuk terus melayani Tuhan. Bangsa kami juga, kami mohon berkat Tuhan turun atas bangsa kami. Di tengah-tengah masa pandemi, masa yang sulit, tapi biarlah Tuhan pimpin para pemimpin kami, sehingga mereka boleh dipakai oleh Tuhan, membawa bangsa kami semakin hari semakin lebih baik. Ini doa dan ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.